Aku tidak pernah berpikir dunia kita ini palsu, sampai aku menemukan buku panduan yang dibuat ibu. Buku panduan pengasuhan bayi manusia. Jika bayi menangis, harus diangkat dengan lembut. Contoh, kepala dan tubuh manusia itu satu kesatuan, tidak boleh mengangkat kepala saja. Saat menemukan buku panduan ini, aku baru pulang sekolah dari SMA. Awalnya aku hanya ingin main komputer, tapi perhatianku langsung teralihkan oleh sebuah buku di atas meja. Karena buku kecil yang terlihat cukup tua ini memiliki tulisan besar di sampulnya. Buku panduan pengasuhan bayi manusia. Ibu melahirkan adik perempuanku tahun lalu. Jadi buku seperti ini sebenarnya tidak aneh. Tapi buku itu terlihat kekuningan. Sampulnya bahkan agak rusak karena sering dipakai. Bagaimanapun cara melihatnya, itu tidak seperti buku baru beli. Aku penasaran dan membukanya untuk melihat isinya. Di halaman pertama tertulis, bayi manusia adalah subjek terpenting. Mohon ikuti panduan dalam buku ini. Perilaku yang melanggar buku panduan ini akan diselidiki oleh komite dan dijatuhi sanksi. Harus kuakui, isi seperti itu langsung menarik perhatianku. Jadi aku segera membuka halaman kedua. Tapi selanjutnya, isi yang dingin itu seketika membuatku merinding. Jika bayi kesulitan makan, harus menyesuaikan sumber nutrisi. Catatan merah, bahan makanan yang kurang sesuai, tidak bisa dicerna. Saat makan, jika bayi menangis, harus diangkat dengan lembut, catatan merah. Kepala dan tubuh manusia adalah satu kesatuan. Tidak boleh mengangkat kepala saja. Teks aslinya adalah font cetakan, sedangkan catatan merahnya adalah tulisan tangan. Aku memeriksanya dengan teliti, mengonfirmasi bahwa catatan itu adalah tulisan tangan ibu. Aku merasa keringat dingin mulai bercucuran di kepalaku. Aku terus membalik hingga halaman terakhir. Buku itu mencatat poin-poin perhatian yang berjumlah lebih dari 100. Di setiap poinnya diikuti oleh catatan ibu yang sangat rapi, persis seperti buku catatan kesalahan siswa. Tapi isinya sangat konyol, bahkan bisa dibilang ganjil. Seolah orang yang membuat catatan itu sama sekali tidak paham anatomi manusia. Bahkan mungkin bukan manusia. Dari mana asal buku panduan ini? Apakah catatan ini benar-benar ditulis oleh ibu? Aku dibuat bingung oleh penemuan yang tiba-tiba ini. Lalu, muncul segudang pertanyaan di benakku. Saat aku baru saja memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka, disusul dengan suara dorongan kereta bayi. Ibu sudah pulang. Mungkin karena melihat sepatu olahragaku di depan pintu, dia berteriak dengan keras, "Arsan, kamu sudah pulang ya?" Mendengar suara itu, aku mematung di tempat. Ibu masih memanggilku. Langkahnya pelan-pelan mendekat ke arah ruang buku. "Arsan, apa kamu di ruang buku?" Detik sebelum pintu terbuka, saya mengacak-acak isi tas sekolah dengan panik, asal mengambil buku latihan dan meletakkannya di atas meja. Pintu terbuka. Man-Man menyembulkan kepalanya ke dalam. Tanpa bergerak, dia sedikit tersenyum. "Man, kau sudah pulang." Tapi dia tidak melihatku, melainkan menyapu pandangannya ke sekeliling ruang kerja. Pandangannya akhirnya tertuju pada meja tulis. Seluruh tubuhku hampir kaku. Dia tanpa ekspresi berjalan lurus ke arah meja tulis. Aku mencengkeram erat buku di tanganku. Telapak tanganku berkeringat dingin. Detik berikutnya, dia menyentuh lubang udara casing komputer. Dia menyipitkan mata sedikit. "Kenapa, Adi?" "Tidak ada, hanya sedang belajar." Suara dan ekspresiku tidak ada bedanya dari biasanya. Aku mengembuskan napas panjang, berusaha tenang sambil membolak-balik buku di tanganku. Tidak ada apa-apa. Aku sedang mengerjakan PR. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar. Aduh, gawat. Ibu berseru pelan dan segera bergegas keluar bersamaku. Adik masih duduk sendirian di kereta bayi. Begitu sampai, aku tidak langsung menggendongnya. Karena dia sedang tantrum, lebih baik diperiksa dulu. Aku bergegas berjongkok di depannya. Membujuknya dengan suara lembut, "Menangis ya, adik sayang. Pasti ada yang pulang ya." Tangisannya berhenti sedetik. Dia menelan ludah, menatapku, lalu menangis dengan suara yang lebih keras lagi. Suara tangis yang menyedihkan. Ibu maju dan membungkuk di depan adik. Gerakannya seperti ingin menggendongnya. Tapi saat dia mengulurkan tangan, malah jatuh lurus di sisi kepala adik. Seolah-olah ingin mengangkat kepala adik. Aku bergidik ngeri. Lalu beralih fokus pada apa yang ada di ponselnya. 2. Kenapa menangis? Ibu menggendong adik dari kereta. Catatan merah. Kepala dan tubuh manusia itu satu kesatuan. Kepala tidak bisa diangkat sendirian. Aku tak sempat berpikir atau bersuara. "Bu, jangan gendong dia. Gendonglah dengan cara yang benar." Tiba-tiba, bayangan punggung ibu membeku. Kekakuan itu berlangsung sedetik. Dia segera menyesuaikan posisinya, lalu menggendong adik dengan benar. Setelah digoyang perlahan, adik pun berhenti menangis. Tapi aku yakin tidak salah lihat. Meskipun hanya sesaat, gerakannya persis seperti yang tertulis di catatan. Catatan-catatan itu benar ditulis oleh ibu. Aku merasa takut dan ingin pergi. Tak disangka, ibu memanggilku. Aku menoleh dan menatap matanya.
Mata yang kukenal itu tampak asing. Tadi kamu di ruang kerja. Namun sebelum dia selesai bicara, pintu depan tiba-tiba terbuka. Ayah pulang kerja. Dia meletakkan tas kerjanya, lalu menatap aku dan ibu. Kalian kenapa? Itu... Aku berlari ke arahnya seolah menemukan harapan. Menyambar tasnya untuk menyembunyikan diriku. Ayah mengusap kepalaku. Seolah tak terjadi apa-apa. Aku tersenyum kaku. Diam-diam melihat ibu, dia tak bicara. Berbalik membawa adik masuk dan menutup pintu. Tak ada yang bicara. Saat makan, aku terus melamun. Sambil memperhatikan ibu dengan hati-hati, baik gerakan maupun suaranya persis seperti biasa. Aku bahkan sempat mengira itu cuma halusinasiku. Apa karena stres belajar? Tapi catatan di ruang kerja itu menarikku kembali ke kenyataan. Apa dia tidak apa-apa? Ibu benar-benar bermasalah. Karena ingin menghindari interaksi dengan ibu, aku segera mematikan lampu, tapi aku hanya bisa berbaring gelisah. Tak bisa tidur. Ingatan samar mulai muncul di benakku. Dulu nenek tidak menyukai ibu, tapi selalu mengeluh pada ayah. Ibu tidak terlihat seperti seorang ibu. Sama sekali tidak bisa merawatku dengan baik. Aku masih ingat suatu kali. Nenek memarahi ayah dengan sangat marah. Istrimu itu tidak bisa diandalkan. Memandikan anak pakai air mendidih. Untung saja kalau bukan aku yang melihat. Cucu kesayanganku pasti sudah melepuh. Mandi pakai air mendidih. Mengingat kembali isinya, aku ingat jelas ada satu poin yang terbukti. Poin ke-11. Setiap 1 atau 2 hari harus mandi. Agar pantat tidak merah, manusia tidak tahan suhu tinggi. Tidak boleh pakai air mendidih. Poin ini justru dilanggar ibu. Teringat saat dirawat, rasa sakitnya. Aku meraba bekas luka di tanganku. Itu adalah bekas luka bakar yang besar. Teringat hal ini, aku merasa sekujur tubuhku gemetar. Tepat saat itu, pintu kamar didorong pelan. Sesosok bayangan hitam melangkah masuk dengan berjinjit. Apakah itu ibu? Dia sedang apa? Aku tak sempat berpikir, langsung memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Tak berani bernapas dengan lega, menahan tubuhku agar tidak gemetar. Bayangan itu tidak mendekat. Dia berputar di dalam ruangan. Lalu dengan pelan-pelan keluar dari kamar. Aku tetap berpura-pura tidur, jantungku berdegup kencang. Entah berapa lama berlalu, sampai benar-benar tidak ada suara lagi. Aku turun dari ranjang dengan pelan dan membuka laci. Buku panduannya hilang. Ternyata ketahuan, kulit kepalaku terasa kesemutan, otakku kosong seketika. Dalam kegelapan, aku memegangi kepalaku, memaksa diri untuk tenang. Jika semua itu benar, maka ibu bukanlah manusia. Lalu apa? Makhluk lain? Tapi jika dia bukan manusia, mengapa dia bisa melahirkanku dan adikku? Dan mengapa dia membesarkan kami? Lalu siapa yang memberinya buku itu? Ada 100 pertanyaan di benakku. Strategi reproduksi planet bagi makhluk bintang 2 titik sekian, aku menyelinap keluar kamar secara diam-diam. Meraba-raba dalam gelap masuk ke ruang kerja. Aku ingin mencari tahu identitas dan tujuan ibu sesegera mungkin. Untungnya sejauh ini kelihatannya, ibu tidak berniat menyakitiku. Tadi aku menemukannya di ruang kerja. Berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih banyak. Aku menyelinap masuk ke ruang kerja dengan hati-hati. Mencari-cari cukup lama tapi tidak menemukan apapun. Saat ingin menyerah, aku melihat brankas di bawah meja kerja. Kenapa mereka menggunakan brankas ini? Dia pernah bilang di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting? Aku berjongkok dan mulai mencoba memasukkan kata sandi. Pertama aku masukkan tanggal lahir ibu, muncul pesan salah. Lalu mencoba tanggal lahir ayah, masih salah. Telapak tanganku mulai berkeringat. Sekali lagi saja, brankas itu akan terkunci selama 1 jam. Aku coba sekali lagi, memasukkan tanggal lahirku sendiri. Dengan satu bunyi bip, pintunya terbuka. Kata sandinya adalah tanggal lahirku. Ada rasa hangat di hatiku. Bersamaan dengan itu muncul perasaan. Rasa bersalah, dia menyayangiku. Apakah dugaanku terlalu konyol? Namun sedetik kemudian, isi brankas itu membuat rasa bersalahku hilang seketika. Pedoman penampilan manusia. Manusia hanya punya 2 mata, 1 hidung dan 1 mulut. Jangan tambahkan fitur berlebih. Agar tidak menimbulkan keraguan manusia, pedoman identitas manusia. Manusia itu sendiri tidak bisa digunakan. Pelajari ciri-ciri dalam pedoman penampilan manusia. Hindari kesalahan. Pedoman reproduksi manusia. Manusia terbagi menjadi pria dan wanita. Hanya gabungan keduanya yang bisa berkembang biak. Patuhi gender diri sendiri. Jangan melakukan interaksi tidak berguna dengan sesama jenis. Pedoman lainnya, brankas ibu yang penuh dengan rahasia. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Keringat sebesar biji jagung terus mengucur dari dahiku. Tepat saat itu, terdengar suara dari luar pintu. "Nak, kamu lagi apa?" Suara yang tiba-tiba itu membuat rasa takutku memuncak.
Tapi aku segera sadar itu bukan suara ibu. Itu suara ayah. Sambil memegang buku catatan di brankas, hatiku bimbang. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahu ayah? Apakah dia akan percaya? Nah, suara di luar pintu semakin mendesak. Bersamaan dengan suara gagang pintu yang digerakkan, aku tidak sempat berpikir panjang. Langsung menutup brankas itu, lalu segera berdiri. Pintu terbuka. Ayah melihatku, awalnya tampak bingung. Lalu melangkah maju dan menepuk bahuku. Kenapa belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Aku ingin mengatakan hal itu. Tapi tak satu kata pun bisa keluar. Yang mengejutkan adalah, ayah juga tidak berniat bertanya lebih lanjut. Dia mengantarku kembali ke kamar. Membawakanku segelas susu. Melihat uap panas dari gelas itu, tiba-tiba timbul rasa takut di hatiku. Jika ibu benar-benar bukan manusia, ayah sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Apa dia tidak menyadarinya? Nenek saja bisa menyadari ada yang aneh. Apa dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Dan entah itu hanya perasaanku saja, saat baru saja meninggalkan ruang kerja tadi, aku merasa tatapan ayah sempat melirik ke arah brankas. Tak berani membayangkan, semakin takut, saat ayah merapikan selimutku, dia dengan cepat menuangkan susu itu ke dalam pot tanaman sukulen di meja samping tempat tidur. Ayah melihat gelas itu sudah kosong, mengangguk pelan lalu pergi. Begitu pintu ditutup, aku dengan lemas duduk dari tempat tidur, mengambil buku kecil dari saku piyamaku. Tadi di ruang kerja sebelum menutup brankas, aku menemukannya di bagian bawah brankas. Berbeda dari buku catatan lainnya, sampulnya berwarna hitam dengan kulit keras. Terlihat seperti buku harian. Saat itu aku menggunakan cahaya ponselku. Melihat sampulnya, ada beberapa kata yang ditulis tangan di atasnya. Buku harian eksperimen. Itu catatan ibu. Aku pun membukanya dengan cemas. Tanggal 20 Mei 2004. Kehamilan pertama. Indeks kehamilan rendah. Tanggal 14 Maret 2005, bayi A lahir, jenis kelamin, laki-laki. Tanggal 13 Maret 2005, proses suksesi 1 siap dilakukan. Tanggal 14 Maret 2005, suksesi gagal, dimusnahkan. Bayi A. Tanggal 9 Agustus 2008, kehamilan kedua, indeks kehamilan rendah. Tanggal 20 Juni 2008, bayi B lahir, jenis kelamin, laki-laki. Tanggal 1 Juni 2009, proses suksesi 1 siap dilakukan. Tanggal 20 Juni 2009, proses suksesi gagal, bayi B dimusnahkan. Gagal. Tanggal 20 Juni 2008, ini hari ulang tahunku. Jelas sekali, aku adalah bayi B. Lalu bagaimana dengan bayi A? Aku berusaha mengingatnya. Waktu kecil, nenek pernah cerita. Sebelum aku, ayah dan ibu punya seorang kakak laki-laki. Sayangnya, dia meninggal tepat di hari ulang tahun pertamanya. Itu juga menjadi alasan nenek menyalahkan ibu. Karena tidak becus mengurus anak, dia pasti bayi A. Dan sekarang terlihat, kakak tidak meninggal begitu saja. Seperti yang dicatat ibu, karena proses suksesi 1 gagal dan dia dimusnahkan, seluruh proses suksesi itu. Jika gagal harus dimusnahkan, kenapa aku tidak dimusnahkan? Tenggorokanku tercekat saat membuka halaman terakhir. Tanggal 7 Februari 223, kehamilan ketiga. Menyandingkan dengan baja indikator. Tanggal 10 Desember 223, lahir di tempat lain. Jenis kelamin? Tanggal 11 Desember 225. Lanjut ke tahap berikutnya. Bersiap untuk izin. Jelas sekali adikku adalah In Erson. Hari ini ulang tahunnya yang pertama. Artinya, apa yang disebut prosesi itu akan segera dimulai. Jika gagal, adikku akan dimusnahkan. Lalu bagaimana denganku? Saat ini rasa takut memenuhi seluruh tubuhku. Jadi aku memutuskan harus pergi dari rumah ini. Tapi kalau keluar seperti ini, apakah akan ketahuan ayah dan ibu? Sambil berpikir, aku menempelkan telinga di pintu dengan hati-hati. Tidak ada suara apapun di luar pintu. Aku menarik napas panjang, mendorong pintu terbuka dengan sangat perlahan. Aku tidak berani bernapas keras. Ruang tamu kosong, aku pun berjalan keluar pintu dengan hati-hati. Gedung tua ini tidak punya lift, jadi harus lewat tangga. Lantai 6, 5, 4. Sampai di lantai 3, aku akan selamat. Saat aku berpikir begitu, di bordes tangga lantai 3, aku malah melihat adikku. Dia sedang duduk di lantai dengan tatapan kosong. Aku sempat bingung harus bereaksi bagaimana. Setelah tenang, aku segera menggendong adikku, berbalik dan lanjut lari ke bawah. Saat itulah suara ayah terdengar dari belakang. Berikan dia padaku. Aku menoleh, ayah muncul di atas tangga. Dia menatapku dengan cemas. Ayah sebenarnya tidak ingin kamu tahu ini. Tapi sekarang kamu sudah melihatnya. Ibumu sebenarnya adalah monster. Dia ingin membunuh kita. Selama bertahun-tahun ini ayah merasa ada yang aneh dengannya.
Atas petunjuk orang bijak, ayah baru menemukan cara untuk membunuhnya. Ayah pikir kita sudah aman, tapi tiba-tiba menemukan masalah pada adikmu. Tepat saat ayah hendak menghabisinya, dia mulai lepas dari kendali saya. Kamu harus berikan dia padaku. Hanya dengan menanganinya, kita baru bisa selamat. Dia perlahan turun dari anak tangga dan mendekat. Kamu sudah besar. Hadapi ini bersama ayah. Bisa? Anak baik, berikan adikmu padaku. Tanpa ragu, aku mengerahkan seluruh tenagaku. Menendang lututnya, kehilangan keseimbangan. Ayah tak menyangka, dia pun jatuh tersungkur di anak tangga. Aku menggendong adikku dan lari ke atas tanpa menoleh lagi. Aku tak peduli sepatah kata pun yang diucapkan ayah. Baru saja saat lampu di ruang tamu menyala, aku jelas melihat tanaman sukulen yang kusiram susu. Sudah benar-benar layu, berubah menjadi hijau gelap kehitaman. Susunya beracun. Ibu memang menyalahkanku. Tapi yang lebih menakutkan adalah, bahkan jika ayah dan ibu adalah manusia, mereka ingin membunuhku. Orang itulah